Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Bedah robotik. Apa yang tersirat di benak Anda saat mendengar istilah tersebut? Bagaikan film-film fiksi sains seperti Star Wars atau Star Trek, istilah bedah robotik terdengar begitu canggih. Namun saat ini, bedah robotik telah banyak diterapkan dalam dunia kedokteran, bahkan sudah ada di Indonesia. Bedah robotik adalah suatu perkembangan teknologi yang menggunakan sistem robotik untuk membantu pelaksanaan pembedahan atau operasi. Tujuan dari pengembangan bedah robotik ini adalah untuk mengatasi keterbatasan para ahli bedah dalam melakukan bedah invasif minimal, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pembedahan terbuka atau open surgery. Seorang ahli bedah tidak memegang instrumen bedah seperti pisau dan lain-lain secara langsung, melainkan menggunakan suatu sistem komputer yang berujung pada tangan-tangan robotik. Tangan-tangan robotik ini dikendalikan dengan menggunakan remote control, dan sang ahli bedah melihat dengan bantuan kamera yang terpasang pada tangan-tangan robotik tersebut. Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bedah robotik ini antara lain presisi atau ketepatan, sayatan luka yang lebih sedikit, berkurangnya pendarahan akibat operasi, penggunaan anestesi atau pembiusan yang lebih sedikit, serta waktu pemulihan yang lebih cepat. Tapi di satu sisi, mahalnya biaya operasi dengan bedah robotik ini menjadi suatu pertimbangan tersendiri. Hai, selamat siang pemirsa di rumah dan juga yang ada di sini, apa kabar? Baik. Ya, luar biasa sekali. Semoga pemirsa di rumah pun dalam keadaan sehat bersama keluarga. Senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang membahas mengenai dunia kesehatan, di mana program ini akan membahas mengenai berbagai penyakit di sekitar kita, dimulai dari penyebabnya, pencegahannya, dan juga cara penanggulangannya. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Ovinanda Lestari, inilah Hospital TV, persembahan dari Philips Healthcare. Ya pemirsa, topik kita pada kali ini sangat menarik, yaitu mengenai kemajuan teknologi, yaitu robotic surgery, atau mungkin lebih gampangnya adalah bedah robotik. Dan telah hadir bersama saya seorang narasumber, yaitu Dr. Ivan Ersini, SPOG. Langsung saja kita jumpai. Halo dok. Hai Evi. Selamat siang dok. Apa kabar? Baik. Sehat dok? Sehat, sehat. Ya, terima kasih dok atas waktunya untuk membicarakan mengenai bedah robotik ini dok. Tadi telah kita saksikan bersama juga mengenai robotik surgery. Mungkin dokter Ivan bisa menjelaskan ini seperti apa sih dok robotik surgery ini? Bedah robotik ini adalah merupakan suatu pengembangan dari pembedahan minimal invasif yang tujuannya adalah untuk membantu pasien untuk bisa mendapatkan outcome dari operasi yang maksimal. Nah, kita tentu melihat bahwa perkembangan dari bedah minimal invasif ini adalah suatu cara kita untuk merubah cara kita melakukan operasi. Dari mulai operasi zaman dahulu kita melakukan operasi mayor atau operasi besar, kemudian kita bisa lakukan dengan operasi yang menggunakan luka yang sangat minimal. Nah, bedah robotik ini tentu merupakan suatu aplikasi dari teknologi kedokteran dengan menggunakan teknologi robot yang akan membantu kita untuk mendapatkan akurasi yang sangat tinggi, kemudian kita mendapatkan pemulihan yang jauh lebih cepat. Banyak sekali dok ya keuntungannya ya. Nah dok, ini sebenarnya sudah sejak kapan ada di dunia? Di dunia sebenarnya kalau kita melihat dari historical background-nya, ini sudah dimulai dari awal tahun 1980-an. 1980, sudah lama sekali ya dok ya? Betul. Dan NASA yang menginisiasi pengembangan dari teknologi robotik dalam
pembedahan, teknologi pembedahan. Ya. Dan sejak tahun 1990-an di Amerika teknologi operasi ini sudah di-approve untuk berbagai macam tindakan operasi. Ya. Dan di Indonesia kita termasuk salah satu yang sebenarnya ketinggalan karena di daerah Asia Tenggara ini sudah sejak awal tahun 2000-an teknologi robotik ini sudah berkembang. Kita baru mengimplementasikan teknologi robot ini sejak bulan Januari tahun 2012. Januari 2012 itu baru Jadi kita baru satu bulan yang lalu kita mulai. Dan antusiasme sangat besar sekali, baik kami sebagai dokter, kemudian juga tim dari rumah sakit, pasien, kita sangat melihat bahwa tindakan pembedahan ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Dan kita sudah melakukan 10 kasus sampai saat ini. 10 kasus dalam satu bulan ini 10 kasus dalam sudah satu bulan terakhir. Dan kita akan melakukan berbagai macam operasi dalam beberapa bulan ke depan yang antusiasmenya sudah sangat tinggi sekali. Ya, Dok, mungkin ini pada penasaran juga, itu 10 kasus-kasus seperti apa aja, Dok, yang bisa dilakukan untuk bedah robotik ini? Sebenarnya kalau kita lihat bedah robotik ini fungsi macam-macam. Dia bisa melakukan operasi bedah kandungan, kemudian bedah urologi, atau bedah-bedah lainnya seperti bedah usus dan jantung. Nah, kita memang memulai tindakan ini dengan operasi pembedahan kandungan. Di mana dalam satu bulan terakhir kita sudah melakukan pembedahan angkat rahim, miom, kista, dan lain sebagainya. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan juga melakukan pembedahan prostat. Betul. Kemudian juga pembedahan kanker usus. Kanker usus ya, Dok ya. Nah, Dok, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir bedah robotik, apakah robotnya yang melakukan? Ada robot gitu ya, Dok ya, jadi dokternya atau seperti apa, Dok? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat klasik sekali. Tapi kalau kita melihat mungkin di slide bahwa dokter itu melakukan operasi dari jarak jauh dan kita melakukan operasi seperti kita masuk ke dalam rongga abdomen atau rongga perut dari si pasien kalau kita melakukan operasi misalnya operasi rongga panggul atau rongga abdomen. Nah, dokter itu akan mempunyai kontrol penuh. Ini ya, Dok ya, gambarnya ya, Dok ya. Kalau kita lihat dokter akan menggunakan teknologi joystick di mana apapun yang digerakkan oleh jari kita, di tangan kita, itu akan dilakukan juga oleh tangan diimitasikan oleh si robotnya. Jadi itu yang dilihat dan mata kita pun dibantu dengan teknologi 3D. Jadi apa yang dilihat oleh dokter di dalam konsolnya itu adalah seperti kayak kita berada di dalam rongga lapang operasi. Ini sebenarnya durasinya sendiri apakah sama dengan operasi-operasi biasa? Durasinya sama karena kita juga melihat bahwa operasi ini tidak berbeda, hanya yang melakukan tindakan pembedahan dan presisi dari operasi itu sangat detail sekali. Kita melihat bahwa keuntungannya tidak hanya dari segi waktu, tapi kita melihat dari segi akurasi yang saya katakan banyak sekali tadi. Ya, Dok ya. Dan juga kita juga melihat bahwa pemulihannya sangat cepat sekali. Dok, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bedah robotik ini, namun kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Acara ini dipersembahkan oleh Hospital TV, program televisi yang mengulas tentang dunia kesehatan dan penyakit yang ada di sekitar kita. Program ini diharapkan masyarakat akan dapat mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan, serta juga tahu kemana harus mencari pertolongan apabila mengalami permasalahan kesehatan. Saya berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan inspirasi kepada Anda sekalian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
Selama lebih dari 46 tahun, asuransi Wahana Tata telah terbukti dan terpercaya melindungi kepentingan Anda. Asuransi Wahana Tata, kepercayaan pasti. Selamat atas dimulai tayangan program Hospital TV yang merupakan kerjasama antara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI dengan TFA Media yang Acara ini dipersembahkan oleh It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing shoes? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Pemirsa masih di Hospital TV dan masih membahas mengenai bedah robotik. Nah dok, tadi kita berbincang-bincang mengenai bedah robotik ini dan sepertinya banyak yang ingin bertanya dok. Bingung nih, soalnya ini hal baru ya dok ya. Silakan mbak. Langsung saja dok, saya mau bertanya. Saya mempunyai penyakit miom dan sering pendarahan. Apakah dengan operasi ini bisa membantu saya? Ya. Terima kasih. Baik, makasih. Miom itu adalah merupakan salah satu kondisi yang sering kita temukan di wanita Asia terutama. Dan bedah robotik ini mempunyai kelebihan di mana kita bisa mengangkat miom secara akurat dan juga kita bisa mempercepat proses pemulihan. Di mana dari pasien-pasien yang kita lakukan beberapa kasus terakhir, recovery dari operasi bedah miom yang dulu kita lakukan dengan operasi besar yang biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa minggu, malah sebulan 2 bulan untuk recover. Pasien-pasien yang ikut program bedah robotik malah cuma sehari atau 2 hari sudah pulang dan sudah kembali ke aktivitas awal. Dan ini tentu kembali ke kenyamanan untuk si pasien. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Anda, ya sangat memungkinkan. Ya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Iya dok, ayah teman saya punya kanker prostat dok, Ya. tetapi beliau takut untuk dilakukan operasi biasa. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan operasi robotik ini akan lebih baik ke depannya atau seperti apa? Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Sejak awal tahun 1990-an memang pembedahan kanker prostat dengan bedah robotik ini adalah salah satu yang di-approve oleh FDA, satu badan yang memang meng-approve tindakan-tindakan yang dilakukan di Amerika. Dan sekarang kita melihat bahwa bedah prostat dengan robotik akan mempunyai impact terhadap tentu dari lapang operasi sendiri. Si dokter bedah yang melakukan pengangkatan prostat ini harus diakui ini adalah operasi yang sangat sulit sekali dan umumnya kita membutuhkan luka yang cukup besar untuk melakukan operasi bedah prostat. Itu yang sering ditakutkan oleh pasien. Tapi dengan bedah robotik kita cukup mempunyai akses yang hanya titik kecil-kecil dan kita harapkan dalam 1-2 hari recovery itu bisa sudah terjadi. Dan karena akurasi dari tindakan yang cukup tinggi, kita bisa melihat bahwa pengangkatan jaringan tumor yang dibedah itu akan jauh lebih bersih dibandingkan kalau kita melakukan bedah konvensional. Artinya ada juga kalau kita bicara tentang bidang urologi, kita bisa berbicara tentang pengangkatan ginjal, kemudian jadi tumor adrenal namanya atau tumor di dekat daerah ginjal dan penyambungan dari pipa saluran kencing dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali variasi operasinya. Nah ada yang ingin bertanya lagi? Ya silakan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana dengan kista? Apakah kista bisa dioperasi dengan robotik surgery? Ya. Terima kista. Beberapa kasus yang kita lakukan dalam awal-awal kita melakukan operasi bedah robotik di Indonesia, operasinya berkaitan dengan kondisi endometriosis dan umumnya ini adalah merupakan operasi yang sangat sulit. Tapi dengan menggunakan teknik bedah robotik, saya sebagai dokter yang
sudah banyak melakukan pembedahan laparoskopi atau pembedahan minimal. Saya sangat merasakan banyak perbedaan dari lapang operasi yang saya temukan, karena memang kita melihat sangat detail sekali dengan kamera 3 dimensi dan juga ketepatan dari akurasi alat yang kita lakukan pembedahan itu sangat tinggi sekali. Jadi saya sangat berbahagia sekali bahwa potensial kemungkinan bahwa kita bisa melakukan pembedahan kista lebih besar di Indonesia akan sangat berkembang. Ya, Dok, untuk tingkat keberhasilannya sendiri untuk bedah robotik ini seperti apa, Dok? Sudah bagus hasilnya? Sejauh ini memang kita mengetahui bahwa komplikasi operasi selalu ada, tapi memang kita masih pada tahap dini di mana kita baru melakukan beberapa kasus, tetapi di luar negeri memang angka komplikasi itu sangat rendah sekali. Tapi pada dasarnya adalah kita harus bisa menekankan kepada pasien bahwa outcome dari operasi itu sangat tergantung kepada lapang operasi itu sendiri, dan juga harus dimengerti bahwa apapun bentuk operasi akan tentu punya resikonya. Betul. Baiklah, Dok, kita akan melanjutkan perbincangan ini, namun setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. You just call on my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will to see you again. Acara ini dipersembahkan oleh Atas nama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat atas ditayangkan program Hospital TV di TV One yang merupakan kerjasama antara Persi dan TFA Media. Salam keselamatan pasien. Informasi mengenai suatu penyakit, mulai dari gejala awal, penyebab, faktor risiko, cara pencegahan, sampai dengan cara penanggulangannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program Hospital TV hadir setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Namun, apalah arti semua informasi tersebut bila tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Manfaat yang Anda dapatkan dalam mengikuti dan menyimak acara Hospital TV ini adalah pengetahuan yang memadai dalam pencegahan terhadap suatu penyakit. Karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun bukan itu saja, Anda pun perlu tahu gejala penyakit apa saja yang terjadi dan apa yang harus dilakukan jika gejala itu nampak pada keluarga Anda ataupun rekan kerja Anda. Jadi saksikan terus Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Acara ini dipersembahkan oleh Half psychotic, sip hypnotic, got my blueprint, it's sympathetic. Half psychotic, sip hypnotic, got my blueprint. Just dance, gonna be okay. Da da do do, just dance, spin the record day. Da da do do, just dance, gonna be okay. Da da da, dance, 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 just dance. Pemirsa, masih di Hospital TV dan masih membahas mengenai bedah robotik. Ya, Dr. Ivan, sebelum kita melanjutkan perbincangan nih, kita saksikan terlebih dahulu tanggapan masyarakat sampai sejauh manakah mereka mengetahui mengenai bedah robotik ini. Aku pernah baca, tapi maksudnya itu aku pernah lihat di salah satu iklannya. Cuman aku belum tahu itu seperti apanya, aku belum ngerti. Setahu saya bedah robotik itu dia pakai jadi robot memang yang akan masuk ke dalam pembuluh darah, tapi dioperasikannya itu tetap oleh dokter gitu.
Bedah robotik pernah dengar sih. Setahu aku bedah robotik melakukan bedah dengan menggunakan alatnya kayak robot ya. Bedah robotik saya kurang tahu. Waduh, saya kurang tahu ya. Kurang tahu, belum pernah dengar. Setahu aku sih ada, ya udah. Belum tahu. Belum. Nggak tahu. Kurang tahu. Ya mungkin kalau untuk masyarakat sendiri mungkin banyak yang belum tahu. Ini mungkin di kalangan dokter aja dok yang sudah beredar informasinya ya. Saat ini juga memang sudah banyak sekali kayak misalnya di Twitter, di Facebook itu sudah banyak sekali pertanyaan tentang dok apa sih itu robotic surgery, bagaimana itu bisa lebih baik operasi dibandingkan dengan operasi biasa, itu banyak sekali. Kita sudah melakukan riset sampai sekitar setahun terakhir dan memang kita mengerti bahwa untuk membina suatu program robotik yang successful, kita memerlukan tim tidak hanya dari tim dokter, tapi kita juga memerlukan adanya tim keperawatan yang kuat, tim administrasi rumah sakit, keuangan, dan lain sebagainya. Kita melakukan training ini tidak hanya pada saat ini aja, tapi udah sekitar 2 bulan terakhir. Kita mengirim para staf kita ke tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri seperti ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, dan lain sebagainya. Jadi memang pusatnya sendiri memang ini di luar negeri ya dok ya? Di mana dok pusatnya? Di States, di Amerika. Tapi kita melihat bahwa training ini sudah merupakan suatu training yang standar dan baku, dan kita mengikuti pola yang sudah disertified di pusat mereka di sana. Ya. Nah dok, ini untuk melengkapi mengenai bedah robotik ini ada testimonial dari salah satu pasien yang sudah melakukan bedah robotik ini. Kita saksikan bersama. Jadi saya mengalami sakit setelah diagnosa miom, kemudian saya memutuskan untuk diambil tindakannya dengan cara robotik, dan memang saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari tindakan robotik ini. Masa pemulihannya sangat cepat sekali dan tidak mempunyai efek apapun juga. Hari kedua saya sudah pulang setelah operasi. Hari keempat saya sudah melakukan aktivitas artinya yang ringan seperti menyapu gitu ya. Kemudian bisa cuci piring sendiri. Kemudian seminggu setelah operasi saya sudah beraktivitas kembali ke kantor. Dan sampai saat ini tidak mengalami efek apapun juga terhadap tubuh saya. Malah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dok, melanjutkan mengenai training ya dok ya. Ini proses trainingnya ini seperti apa dok? Jadi kita mulai pada awalnya diberikan introduksi tentang alat ini robotik, sendiri, yang kemudian kita diberikan waktu untuk beradaptasi terhadap cara beroperasi yang baru, dan kemudian kita dilatih di tempat dengan menggunakan yang istilahnya namanya dry lab. Jadi kita melakukan latihan dengan menggunakan teknologi robotik ini di Jakarta. Kemudian setelah itu kita diminta untuk bisa mengikuti suatu online course, yang nanti kita akan diberikan sertifikasi khusus. Setelah itu kita akan dikirim ke luar negeri untuk melakukan direct training. Yang lebih penting lagi adalah setelah kita kembali dari luar negeri, kita melakukan operasi-operasi yang dibantu oleh para proktor istilahnya, semacam kayak trainer dari luar negeri. Dari luar negeri didatangkan ke Indonesia. Dari UK, dari US, dan dari Singapura dan berbagai negara yang lain. Dan mereka sudah membantu kita untuk memulai operasi ini dari operasi yang relatif simpel sampai operasi yang relatif berat. Ya insya Allah mudah-mudahan kita berjalan lebih baik lagi di kemudian hari. Nah dok, ini dari tadi berbicara mengenai teknologinya. Ini untuk efek samping ke pasiennya sendiri itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang efek samping, sebenarnya ini adalah merupakan operasi yang relatif sama dibandingkan dengan operasi yang lain. Tapi kita mengerti bahwa salah satu impact yang cukup besar adalah memang dari segi cost. Biaya ya dok ya? Ya, dari negara maupun di dunia ini memang salah satu constraint atau permasalahan yang besar adalah dari segi biaya. Tapi kalau kita lihat komparasi terhadap biaya yang ada di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, cost kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Jadi lebih baik ke Indonesia saja, tidak perlu jauh-jauh ya dok ya? Mestinya begitu. Ya, dok, mungkin saya simpulkan sedikit untuk pemirsa di rumah. Ya pemirsa, bahwa bedah robotik ini sudah ada di Indonesia. Ini merupakan kemajuan teknologi di bidang pembedahan di Indonesia. Dan dok, untuk informasi lebih lanjut mungkin kalau ada yang ingin tahu, tanya kemana dok? Kita sudah mempunyai website www.roboticsurgeryindonesia.com, dan ini bisa diakses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang siapa dokter-dokternya, bagaimana operasi ini dijalankan, dan lain sebagainya.
Ya, terima kasih Dr. Ivan atas waktunya untuk sharing mengenai robotic surgery ini. Pemirsa, apabila Anda masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung SMS ke nomor di bawah ini dengan format di bawah ini, atau bisa juga email ke hospitaltv@tfamedia.tv. Atau bila ada kritik dan saran, bisa langsung mention di Twitter kami di @hospital_tv. Baiklah, saksikan terus Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Take me by the hand, I know you. Kiss me till you find I show you with the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I don't need a fight to control you. Look into my eyes and I know you with the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh